Selamat malam sahabat GPIB yang diberkati Tuhan. Salam jumpa kembali dengan saya Pendeta Sandra Sorminsyah Saleh, Ketua Majelis Jemaat Eklesia Kalibata Jakarta Selatan. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami sapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami menaikkan syukur terima kasih untuk seluruh penyertaan, pendampingan dan pertolongan yang daripada Tuhan Allah di sepanjang aktivitas kami dari pagi sampai malam hari ini. Mengakhiri seluruh kegiatan kami di malam hari ini, kembali kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkenanlah Engkau mencurahkan Roh-Mu yang kudus kepada kami, sehingga kami ditolong, dikuatkan, dimampukan oleh Roh-Mu yang kudus untuk boleh mengerti, memahami dan melakukan seluruh kehendak Tuhan di sepanjang hidup ini. Sehingga kehidupan kami semakin berarti dalam tangan kasih-Mu. Amin. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul 4 ayat 12 sampai dengan 22 yang menyatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, keduanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Dan setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang, berundinglah mereka dan berkata, tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mujizat yang menyolok dan kita tidak dapat menyangkalnya. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka, supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu. Tetapi akhirnya mereka melepaskan mereka juga. Sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka, karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Sebab orang yang disembuhkan oleh mujizat itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagialah mereka mendengar serta memelihara firman ini dan melakukannya di sepanjang kehidupannya hari lepas kesari. Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, banyak sekali kita dapat melihat orang yang saling menyerang, orang yang saling berupaya untuk menghancurkan karakter orang lain, orang yang saling menghujat. Itu nampak jelas ketika kita melihat pada media sosial kita. Orang berlomba-lomba untuk bisa menjadi yang terbaik menurut pandangannya. Dan mereka hanya mau menghancurkan kehidupan orang lain supaya orang lain tidak berkembang. Hal itulah yang terjadi dalam kehidupan Petrus dan Yohanes.
pemberitaan firman, pelayanan yang mereka lakukan untuk memuliakan Yesus diperhadapkan dengan satu kenyataan ketika mereka harus berhadapan dengan imam-imam dan orang-orang Saduki. Mereka berhadapan dengan sidang yang harus memutuskan apakah mereka lanjut untuk tetap memberitakan tentang keselamatan Yesus ataukah mereka berhenti. Itu nampak dalam tawaran yang diberikan oleh para imam dan orang-orang Saduki. Seperti pada ayat 19. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan Kristus, dua pilihan ini diberikan kepada Petrus dan Yohanes. Karena para imam dan orang-orang Saduki melihat pengikut yang mengikut Petrus dan Yohanes sudah begitu banyak. Dan banyak orang menjadi percaya dengan apa yang diberitakan. Terlebih mereka juga percaya dengan apa yang sudah mereka lihat alami dengan mujizat-mujizat yang terjadi ketika Petrus dan Yohanes berpelayanan. Dan ketika dua pertanyaan ini diajukan, mana yang mau dipilih, Petrus dan Yohanes tetap pada pilihan mereka, menyampaikan kabar keselamatan Yesus Kristus. Karena mereka sudah mengalami apa yang Yesus lakukan dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan Kristus, ketika kita membaca perikop bacaan ini, kita melihat bersama dalam kehidupan kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita juga diperhadapkan dengan kondisi-kondisi hidup yang tidak nyaman. Kita diperhadapkan dengan situasi-situasi yang sulit, yang kadang-kadang mendorong kita juga untuk kita mundur, untuk menjadi anak-anak Yesus. Untuk menjadi pelayan-pelayan setia Yesus Sang Penyelamat. Kondisi dan situasi ini yang terus ada di sekitar kita dan selalu kita hadapi dan alami. Tetapi belajar dari Petrus dan Yohanes, kita belajar bersama untuk kita tidak menyerah pada situasi-situasi yang sulit itu. Kita tidak menyerah pada kondisi-kondisi hidup yang nyaman. Tetapi kita harus tetap bertahan. Kita harus tetap setia untuk melakukan pelayanan kita kepada Kristus Sang Penyelamat. Karena Dia sudah memberi yang terbaik untuk hidup kita. Jadi kita harus mau tetap melakukan kehendak Tuhan di sepanjang hidup ini. Karena ketika kita melakukan tanggung jawab kita sebagai orang percaya, memberitakan kebaikan Tuhan, memberitakan karya keselamatan Tuhan di sepanjang hidup ini, kasih Tuhan akan terus menyertai kehidupan kita. Kuasa Tuhan akan memenuhi kehidupan kita bersama. Untuk itu, janganlah kita menyerah pada kondisi yang tidak nyaman. Tetapi kondisi yang tidak nyaman, tantangan, hambatan yang kita hadapi itu menjadi penyemangat, pendorong kita untuk terus memberitakan keselamatan yang sudah kita terima dari Yesus Tuhan yang mulia. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, mari kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur untuk firman yang boleh kami dengar bersama. Biarlah firman itu terus mendorong kami untuk kami tetap tekun setia melakukan kehendak Tuhan. Kami tetap menjadi pelayan-pelayan pilihan Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami mau serahkan hidup dan kehidupan kami dalam tangan kasih-Mu. Kami mau Tuhan Engkau menjaga dan mengawal istirahat malam kami. Sehingga sepanjang malam hari ini kami boleh menikmati istirahat malam dalam damai dan sejahtera Tuhan. Dan esok hari kami bangun dengan tubuh yang sehat. Kami juga berdoa untuk tim dari Night Call GPIB, Tuhan berkati mereka semua dengan karya layan mereka.
sehingga mereka juga terus boleh memberi yang terbaik bagi Tuhan lewat hidup dan kehidupan mereka. Terima kasih Yesus untuk kasih-Mu, terima kasih untuk rahmat-Mu. Inilah syukur dan permohonan kami. Yang kami haturkan hanya dalam nama-Mu saja, Yesus penyelamat kami, yang kami muliakan sekarang kekal selamanya. Amin. Sahabat GPIB, selamat malam, sampai jumpa kembali. Sahabat GPIB dimanapun saudara berada, salam manis dalam kasih Tuhan untuk seluruh sahabat GPIB. Perkenalkan, saya Pendeta Grace Natalia Marpai, Pendeta Jemaat GPIB Bethlehem Malinau, Pos Pelayanan Kesaksian Sumber Kasih Kalampising di Kalimantan Utara. Sahabat GPIB, saat ini kami Majelis Jemaat GPIB Bethlehem Malinau, Pos Pelayanan Kesaksian Sumber Kasih Kalampising, mengucapkan terima kasih atas bantuan yang sudah diberikan kepada kami untuk mengadakan pembangunan gedung gereja yang saat ini sedang berproses. Terima kasih atas semua bantuan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini merupakan wujud ikatan kasih di dalam Tuhan. Melalui bantuan dana yang sudah diberikan itu, kami dapat bergerak maju secara bertahap. Dan saat ini kami masih membutuhkan bantuan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian untuk proses penyelesaian merangka struktur bangunan sampai ke atap, dan juga untuk membayar upah tukang serta memenuhi perlengkapan pengadaan dan fasilitas ruang gereja, dan juga dana yang kami perlukan untuk merehab pastori pendeta jemaat yang saat ini sudah memiliki banyak kerusakan. Boleh dikatakan sudah tidak layak untuk dihuni. Saat ini kami sedang membutuhkan dana 650 juta, dan apabila Bapak Ibu Saudara-saudari berkenan untuk membantu, dapat ditransfer ke rekening panitia pembangunan yang ada di layar kaca Bapak Ibu Saudara sekalian. Uluran tangan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, sahabat GPIB dimanapun berada, sangat kami harapkan dan sangat kami butuhkan. Harapan kami, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, senantiasa diberkati dalam kehidupan, pekerjaan, dan senantiasa dimampukan Tuhan untuk kehidupan selanjutnya. Terima kasih atas segala kebaikan Bapak Ibu Saudara sekalian.